Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Opi Oktavia Yuliani dan beserta rekan saya Lapit Sukamto. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait pengertian simulasi, kelebihan dan kekurangan simulasi, tahap-tahap pembuatan simulasi serta penerapan metode simulasi. Nah, di sini akan kita bahas pertama kali adalah apa simulasi itu menurut para ahli. Di sini menurut Pusat Bahasa Deptiknas, simulasi itu adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Fudin Saud, simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Kesimpulannya adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Nah, di sini jenis-jenis simulasi. Simulasi menurut sifat dan waktunya. Yang pertama yaitu ada simulasi statis atau dikenal juga sebagai Monte Carlo simulation yang digunakan untuk menganalisis sistem pada satu titik waktu tertentu tanpa memperhitungkan perubahan seiring berjalannya waktu. Fokus dari simulasi ini adalah memodelkan suatu sistem di mana waktu tidak mempengaruhi hasil. Kemudian cara kerjanya adalah melakukan banyak eksperimen atau iterasi, contohnya bilangan acak, menghitung probabilitas kegagalan suatu proyek berdasarkan estimasi waktu. Waktu yang digunakan di sini bukanlah jam atau hari yang terus berjalan, melainkan input data yang acak. Yang kedua adalah simulasi dinamis. Di sini waktu adalah faktor terpenting yang mempengaruhi bagaimana sistem berubah. Fokusnya simulasi ini adalah untuk memodelkan sistem yang keadaannya berubah seiring waktu. Cara kerjanya, model ini melacak bagaimana variabel sistem berubah dari satu momen ke momen berikutnya. Contohnya, yaitu simulasi lalu lintas di jalan tol. Simulasi menurut ada tidaknya random variabel. Simulasi determinis, di mana simulasi ini memasukkan unsur ketidakpastian. Fokusnya itu memodelkan sistem yang perilakunya dapat diprediksi secara pasti. Simulasi stokastik atau probabilistik, ya, di mana jenis ini yang paling sering umum digunakan. Simulasi ini memasukkan unsur ketidakpastian atau acakan. Fokusnya memodelkan sistem yang perilakunya mengandung ketidakpastian. Simulasi discrete, fokus pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di titik waktu tertentu, bukan pada perubahan yang berkelanjutan. Fokus simulasi discrete pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada titik waktu tertentu. Kemudian ada simulasi menurut jenis peubah acak atau random variable. Simulasi kontinu. Simulasi ini memodelkan sistem di mana variabel keadaan peubahnya secara terus-menerus, yaitu simulasi Monte Carlo, di mana simulasi ini adalah metode komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan hasil numerik. Fokus utama dari simulasi Monte Carlo adalah analisis risiko dan ketidakpastian. Kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: tentukan model, identifikasi variabel acak, tentukan distribusi probabilitas, paniterasi, dan hitung analisis dan analisisasi. Memberikan contoh klasik dari simulasi Monte Carlo adalah memperkirakan keuntungan proyek bisnis baru. Di sini ada variabel acak di mana biaya produksi itu tidak pasti, atau permintaan pasar yang tidak pasti atau bisa bervariasi, harga jual atau bisa bervariasi. Kelebihan simulasi, simulasi dapat memberikan jawaban yang tidak bisa dilakukan oleh model analitik. Simulasi dapat digunakan untuk analisis yang lebih besar dan kompleks. Model simulasi lebih realistis terhadap sistem nyata. Simulasi membolehkan kita untuk mempelajari pengaruh alternatif. Simulasi lebih murah dari percobaan sendiri, dapat dihentikan dan dijalankan kembali, menyediakan sarana untuk mempelajari sistem dalam waktu singkat. Kekurangan simulasi di mana yang pertama, simulasi bukan presisi dan juga bukan suatu proses optimasi. Simulasi tidak menghasilkan penyelesaian. Kekurangan simulasi yaitu model simulasi yang baik dan efektif adalah sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Tidak semua simulasi dapat dinilai melalui simulasi, yaitu tahap-tahap pembuatan simulasi. Di sini definisikan permasalahan yang akan dibuat simulasi itu sendiri, identifikasi variabel-variabel, kembangkan model secara numeris, ujilah model, jalankan percobaan atau eksperimen dari simulasi itu, pertimbangkan hasil yang diperoleh, modifikasi model atau pertimbangkan mengubah masalah data, putuskan tindakan mana yang adapun area-area sistem yang dapat diterapkan simulasi antara lain antrian pada sistem antrian, pengendalian persediaan, produksi pemanufakturan, pembiayaan, pemasaran, operasi layanan umum, analisis lingkungan dan sumber daya. Di kasusnya itu sendiri, di mana simulasi di sini ada simulasi sistem antrian bank, simulasi bank pada APC. Bank memiliki 3 teller yang melayani nasabah. Antrian nasabah sering panjang pada jam sibuk. Waktu tunggu nasabah mencapai 15-20 menit. Keluhan nasabah meningkat terkait pelayanan lambat. Dari kasus tadi, kita asumsikan bahwa sistem antrian ini menggunakan phase in phase out. Yang kedua, sistem ada nasabah yang meninggalkan antrian. Semua teller memiliki kecepatan pelayanan yang sama, di mana di sini model simulasi Monte Carlo dengan rumus yaitu waktu tunggu sama dengan waktu mulai dilayani dikurangi waktu kedatangan, waktu dalam sistem menghitungnya yaitu waktu keluar dikurangi waktu kedatangan. Kan hasil dari kasus tadi yang pada contoh antrian, di mana di sini hasil yang didapatkan yaitu skenario-nya saat ini, yaitu ada 3 teller di mana waktu tunggu rata-ratanya 18,5 menit. Pada contoh kasus ini, alternatifnya itu kita menambahkan atau membuat implementasi sistem antrian digital yang lebih akurat dan lebih terperinci. Sekian dari kelompok kami tentang simulasi Monte Carlo dan pengertian serta kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih.